kamu menuntut kepada Allah ini dan itu, meminta A, B, C, D, semua itu ittihamun lahu, sama dengan kamu menuduhnya. Apa maksud kalimat ini? Banyak orang berdoa, sebelum dia berdoa, dia tidak meyakini, atau saat dia berdoa, dia tidak meyakini bahwa Allah mendengar, atau Allah sudah tahu apa yang dia mau katakan. Ini sudah pernah kita singgung di kajian Risalah Kusyairiyah, tapi lafaznya ada dalam hikam. Jadi kebanyakan orang berdoa, dia ingin memberitahu kepada Allah, padahal Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kebutuhan kita sebelum kita menyampaikannya kepada Allah. Salah satu sifat Allah adalah alim. Allah maha mengetahui. Dan itu asma'ul husna. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apapun yang tergores di dalam dada ini. Artinya belum saya lafazkan, belum kita lafazkan, Allah sudah tahu. Jadi supaya kalimat ini tidak mengenai kita, bagaimana caranya? Sebelum berdoa, maka panggillah Allah terlebih dahulu. Ya alim, wahai yang maha mengetahui isi hati. Nah, ini diajarkan oleh Imamuna Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu mengajarkan kalimat ini. Allahumma ya alim ya azim ya halim, anta rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mar rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha santun, yang maha bijak. Ilmumu, pengetahuanmu mengenai hajat di dalam diriku, itu sudah cukup bagiku. Engkaulah sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik yang mengurus hambanya. Jadi kalimat ini menegur kita semua, tolong Bapak, Saudara, karena Allah setelah ini jika berdoa, jangan berkeyakinan memberitahu Allah. Karena sebelum kita dicipta, Allah sudah tahu. Yakin atau tidak? Sebelum kita ada, Allah sudah tahu belum kebutuhan kita? Allah sudah tahu. Oleh karena itu, sebelum berdoa, dibaca ini, minimal ya alim, wahai yang maha mengetahui isi hati. Berarti doa itu untuk apa? Maka doa ada dua. Ada orang berdoa karena dia ingin memberitahu Allah, ya'laman ilallah, memberitahu Allah. Ini buruk adabnya. Ini menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa level 2. Doa apa ini? Doaul khalil li khalilih, al-habib li habibih. Curhatnya seorang kekasih kepada kekasihnya. Saya mau tanya, orang yang curhat sebenarnya dia sudah tahu belum apa jalan keluar masalahnya? Rata-rata sudah. Cuma dia ingin tenang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menciptakan yang hidup, menciptakan yang hidup, menghidupkan yang mati. Allah bertanya, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Bukan ya Allah, tetapi supaya hatiku lebih tenang. Maka doa itu untuk menenangkan hati. Nah, maka di kalimat berikutnya ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Talabuka lahu ghibatan minka. Kamu menuntut bukti tentang kehebatannya, itu karena hatimu lalai kepadanya. Kita pengen nih bukti. Ini sebenarnya doa ini dikabulkan gak sih? Karena kita nggak tahu bahwa Allah maha melihat hati.
Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selalu bersama Allah perasaannya. Tetapi beliau hanya ingin menambah ilmu. Disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin. Naik menjadi ainul yakin. Beliau melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dari kematian menjadi hidup. Bapak saudara makan Allah, jemaah subuh yang pasti diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika berdoa, berdoalah sekedar bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya apapun yang kita butuhkan Allah sudah sediakan. Tapi ingat, banyak orang menginginkan sesuatu yang dia tidak butuhkan. Itu sebabnya Allah tidak beri. Allah hanya memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ciri-ciri orang dapat nikmat, dia diberi nikmat apa yang dia butuhkan. Lawan dari nikmat namanya istidraj. Apa arti istidraj? Istidraj itu dari kata daraj. Apa arti daraj? Azab yang disisipkan dalam nikmat, dalam pemberian. Bertambah pemberian, bertambah kedurhakaan. Ini ciri-cirinya. Bertambah nikmat, bertambah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah jauh-jauh memikirkan nikmat itu hanya duit, rumah, pasangan, anak. Enggak. Nikmat itu hidup ini. Maka nikmat dibagi dua. Masih ingat? Ada nikmat kita diadakan Allah. Ada nikmat kita tetap langgeng hidup kita sampai sekarang. Ini disebut dengan nikmal imdad. Yang pertama disebut dengan ijad. Bapak saudara makan Allah, kenapa kita sebut kita ada ini nikmat? Satu kali Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, Ya Allah, jadikan aku Nabi akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada Muhammad bin Abdullah. Nabi Musa, ya mirip-mirip Bani Israel, karena Bani Israel begitu semua. Permintaannya banyak. Maka Nabi juga banyak minta. Tapi mintanya Nabi Musa, itu Allah anggap sebagai manjanya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian request lagi, Ya Allah, kalau begitu, jika engkau tidak menjadikan aku Nabi akhir zaman, tolong jadikan aku umat akhir zaman. Hadis ini sahih. Saya mau tanya nih, Pak Mirwan dulu pernah doa nggak Pak? Nggak ingat ya? Ya alam ruh. Ya Allah, jadikan aku umat Muhammad. Pernah doa? Ya? Pak Haddad? Sandy? Nggak pernah doa ya? Kita nggak pernah doa supaya dijadikan umat akhir zaman. Tapi nggak tahu juga, emang dulu pernah ingat. Dulu ketemu Allah pun kita tidak ingat. Maka orang-orang yang Allah ciptakan dan Allah buat dia terlahir di akhir zaman, ini yang namanya nikmat ijad, nikmat diwujudkan di akhir zaman. Selevel Nabi Musa tidak dijadikan sebagai Nabi akhir zaman, enggak juga jadi umat akhir zaman. Bayangkan itu. Kita enggak perlu minta dan Allah jadikan umat akhir zaman. Coba bayangkan lagi. Nanti jika Imam Mahdi keluar jadi imam, yang jadi makmum siapa? Nabi Isa. Secara pangkat lebih tinggi pangkat Nabi Isa. Tapi secara tugas, lebih banyak tugas Al-Mahdi. Berarti Al-Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini pewaris hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ilmu Nabi nanti turun kepadanya. Makanya selevel Nabi Isa harus menjadi makmum. Karena Al-Mahdi khalifatul Rasul, khalifatullah, pengganti mengemban tugas kerasulan, tapi Rasul sudah tidak ada. Maka beliau hanya disebut sebagai wali Allah.
disebut sebagai Khalifatullah. Maka khalifah itu cuma 5, Pak. Khalifatullah itu cuma 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terakhir Al-Mahdi. Antara itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut dengan istilah yang berbeda. Disebut mulkan 'adhan, kerajaan. Nabi tidak sebut kekhalifahan. Maka mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Saljuk, Turki Utsmani, itu bukan khilafah. Khilafah yang begitu kita nggak perlu, Pak. Kita nggak butuh. Kita butuh khilafahnya 4 sahabat, dan yang terakhir adalah khilafahnya ala minhajin nubuwah. Jadi Nabi menyebutkan khilafah ala minhaj. Khilafah pemerintahan yang berdasarkan konsep kenabian, ajar kenabian, minhajin nubuwah. Karena Nabi sudah tidak ada, maka pengemban ini adalah wali Allah. Berarti wali Allah ini menjadi imam. Imamnya seorang Nabi Allah. Kita bisa bayangkan, di seandainya wali-wali Allah yang hidup zaman ini, hidup di zaman Bani Israel, tentu mereka jadi Nabi. Walaupun hadisnya tidak sahih, ya, ulama'u ummati, ya anbiya'i Bani Israel, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel, itu maknanya sahih, meskipun secara sanad tidak sahih. Enggak paksakan juga itu. Kenapa? Karena setiap masa ada 124 kekasih Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW disebut dengan para nabi. Setelah Nabi Muhammad, karena tidak ada lagi nabi, jumlahnya tetap 124.000. Disebut dengan para wali Allah. Siapa tahu guru-guru Bapak Ibu atau di antara kita ini ada yang 124.000 itu. Amin ya Rabbal alamin. Kalau tidak, semoga Bapak Ibu berguru kepada mereka. Karena nanti mereka bisa kasih syafaat dengan izin Allah. Berdasarkan hadis Imam Muslim, bahwa yang dapat memberi syafaat itu adalah malaikat, nabi, dan orang soleh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat, nabi, orang soleh ini yang 124.000 itu. Ya. Jadi ketika kita ingin menunggu kapan Allah ini bantu kita, kapan Allah ini memberikan keajaiban kepada kita, orang-orang seperti ini kalbunya tidak hadir bersama Allah. Disebut ghaibatan minka, wala bukalahu ghaibatan minka. Ya. Kamu menuntutnya untuk begini, begitu, atau kamu ingin mencari bukti tentangnya, pertanda kalau kamu tidak bersamanya. Jadi kalau kita tidak bersama Allah, maka kita akan mencari-cari buktinya. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Tapi Allah dekat, kita belum tentu merasa dekat. Ini masalahnya. Disinilah perdebatan orang tawasul nggak tawasul. Sebenarnya orang yang anti tawasul itu niatnya benar. Kalau minta kepada Allah, ngapain pakai perantara? Benar gak tuh? Benar. Ini benar, Pak. Konsep awalnya benar. Tapi, apakah setiap orang berdoa merasakan kedekatan itu? Enggak. Maka dia perlu menyebut nama guru-gurunya dalam meminta kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Ini dalilnya dalam hadis Imam Tirmizi. Seseorang datang kepada Nabi, dia buta. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya mataku bisa melihat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, isbir wa huwa khairul lak. Sabarlah kamu terhadap musibah yang kamu alami, itu lebih baik bagimu. Karena dosa mata banyak nggak, Pak? Banyak sekali ya.
Mau dia wali, mau dia ustadz, mau dia jamaah, sama. Lalu orang itu meminta lagi sampai 3 kali. 3 kali dia meminta. Akhirnya Nabi mengatakan, asbighil wudu. Berwudu'lah kamu dengan sempurna, tsumma shalli raka'atain wa qul. Lalu salatlah 2 rakaat, lalu bacalah doa ini. Doanya doa tawassul. Ya Allah, inni atawajjahu bika binabiyyika. Ya Allah, aku meminta menghadap kepadamu dengan menyebut nama nabimu. Maka tawassul itu bukan minta kepada nabi, kepada orang soleh. Hanya menyebut nama orang soleh supaya kita pede. Ya, agar ada percaya diri dalam berdoa. Ini hakikat tawassul. Jadi tolong diluruskan, tawassul bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis itu, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku bermediasi menyebut namamu di hadapan Rabbku, meminta Rabbku, fasfa'ali fiyya, maka berilah aku syafaat. Dia usap matanya, langsung dia bisa lihat, Pak. Kenapa orang ini mesti menyebut nama Nabi? Karena kalau dia tidak menyebut nama Nabi, seperti orang buat proposal, nggak ada ACC-nya. Dicuekin sama yang diminta. Bukankah Allah Maha dekat? Kenapa sahabat ini tidak berdoa di rumahnya? Kalau seandainya Allah itu Maha dekat, kenapa dia tidak meminta di mana saja? Allah Maha dekat, tapi orang ini tidak merasa dekat. Itu maknanya. Karena dia tidak merasa dekat, Allah pun tidak merasa dekat kepadanya. Ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan keyakinan hambaku. Ini terjemahan saya. Terjemahan biasa, aku berdasarkan prasangkaan hambaku. Itu lewat ya terjemahannya. Bukan itu terjemahannya. Aku berdasarkan keyakinan hambaku. Apa keyakinan kita saat berdoa? Allah nggak dengar, Allah nggak mau dengar. Padahal Allah Maha mendengar. Itu sebabnya juga Bapak Saudara makan Allah kalau berkunjung ke kampung-kampung, meskipun ya kita tidak semuanya sesuai dengan metode ini, tapi guru-guru kita yang lama, baik di Indonesia ataupun di Suriah, di Arab, di Yaman, mereka sebelum berdoa mereka tahlil dulu. Saya juga mikir-mikir, kenapa ini? Alasannya apa? Kan Nabi tidak mencontohkan dengan cara itu secara rutin. Sesekali iya, sesekali tidak. Kan mereka zikir dulu, Pak. Tulu dzikri la ilaha illallah, terus orang tahlil. Ya, benar nggak? Setelah itu baru doa. Apa ini rahasianya? Kita usut, kita teliti. Ternyata ada dalam riwayat Imam An-Nasai. Bahwasannya, man qala la ilaha illallah, lebih kurang begini. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan hatinya, dengan kolbunya, lisannya membaca, kolbunya membenarkan. Apa kata Nabi SAW? Fataqallahu samawat. Allah akan belah langit sekedar memandang orang itu. Saya mau tanya, sebelum orang itu baca la ilaha illallah, Allah sudah memandang belum kita semua? Sudah. Lalu pandangan apakah ini? Inilah pandangan kewalian, pandangan rahmat. Siapa yang membaca ini, maka Allah pandang dia dengan pandangan cinta. Itu sebabnya Bapak Saudara makan Allah, kita kalau melihat ahli zikir, hati kita kemudian jadi teduh. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah wali Allah itu? Dijawab oleh Nabi, man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika engkau pandang dia, orang itu adalah energi zikir. Jika engkau memandangnya, engkau teringat kepada yang dia ingat. Siapa yang dia ingat? Allah. Nah, ini hadis Nasai ini membuat saya merinding Pak waktu baca. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada tempat bergantung kecuali
Allah. Maka Allah belah langit, fataqas samawat. Allah belah langit semua, kalau Allah pandang orang itu dengan pandangan khusus, pandangan spesial. Mau seperti itu? Nah, maka nanti setiap pagi, setiap sore, Bapak Saudara makan Allah, baca kalimat ini minimal 100 kali. 100 kali cukup. Karena 10 sama dengan 100, 100 sama dengan 1000. Berarti 1000 kali Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Mau gak tuh? Meninggal jadi waliullah, Pak. Kekasih Allah. Meskipun kekasih Allah yang umum, itu sudah cukup. Jadi ilmu itu gak usah berat-berat. Jalan menuju Allah itu gak usah tinggi-tinggi. Ternyata ada di kalimat yang sudah kita dengar, setiap 5 waktu, sudah kita pelajari, semenjak dari kecil, bahkan kita dengar ketika kita baru lahir di muka bumi. Apa itu? La ilaha illallah. Tapi mungkin kita bertanya, ya Allah, kenapa aku baca namamu, baca la ilaha illallah, tapi tidak terasa bergetar di dalam kalbuku. Kita tidak bergetar ketemu orang, karena kita nggak kenal dia. Kalau kita kenal dia, muncullah rasa sayang, rasa cinta. Kalau sudah muncul rasa cinta, baru bertemunya, menyebut namanya, membuat hati bergetar. Gitu. Jadi kenalilah Allah. Itu sebabnya wajib belajar ilmu akidah. Wajib belajar ilmu syukur. Karena dengan ilmu syukur ini orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada kajian Asmaul Husna? Belum ya? Semoga nanti sudah ada ya. Jangan saya lagi Pak, saya udah 2 kali di sini. Ya? Nanti semoga ada ustadz mengkaji Asmaul Husna, tapi dengan sanad yang nyambung, bukan dibuat-buat. Cari ahli zikir yang memang kolbunya dipenuhi dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat dia membaca nama Allah, itu membuat kita bergetar semua. Minimal membuat kita tenang. Tertarik menjadinya. Ya, semoga ada nanti. Supaya negeri ini, masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuk ke dalam hadis, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa'nya, mempelajarinya, mengulang-ulangnya, membacanya, mengurainya, mendalaminya, meresapinya, pasti dia masuk surga. Maka masuk surga itu maharnya adalah berapa nama Allah masuk ke dalam kalbu. Berapa nama Allah mengalir di tubuh ini. Sebanyak itulah hak kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Pak masuk surga? Gampang toh? Udah 2 jalannya pagi ini. Satu la ilaha illallah, yang kedua Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nggak mesti dibaca semua. Bapak lagi pengen Rahman Rahim, ambil. Saya lagi ingin memahami bagaimana Allah memberi rezeki, baca ya Razzaq, ya Razzaq. Itu boleh juga. Maka orang yang sudah paham, mengenal dan meyakini Allah itu siapa, dia tidak akan ragu dalam berdoa, tidak perlu cari bukti dalam berkeyakinan. Orang cari bukti gurunya benar atau tidak, maka dia kasih ujian. Sopan nggak murid nguji guru? Nggak. Apalagi nguji Allah. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengertian, Allah maklum. Zatnya Allah tidak bisa dicapai dengan pandangan. Bahkan dengan kolbu pun tidak bisa dicapai, Pak. Kolbu hanya bisa merasakan nama dan sifatnya. Sedangkan zatnya hanya bisa dirasakan oleh ruh kita. Tapi ruh kita nggak kenal. Bagaimana mengenal yang meniupkan ruh ini? Jika ingin mengenal Allah, namanya, kenalilah kolbu kita. Jika ingin mengenal sifatnya, kenalilah kolbu pikiran kita. Tapi siapa yang ingin mengenal zat Allah, dia mesti mengenal ruhnya, zatnya sendiri. Tapi siapa yang mengenal zatnya, Pak? Ruh kita udah lihat belum? Belum juga. Karena kita tidak melihat ruh ini, bagaimana kita bisa melihat sang peniup roh ini? Untung kita nggak diciptakan
dan ditiupkan jadi binatang. Ya. Nah, roh ini jika tubuh pulang ke tanah, roh pulang kemana? Tubuh pulang ke tanah, jasad namanya. Yang punya ambisi itu siapa? Namanya nafs. Kita sebut bahasa Indonesia nafsu, tapi nafsu bahasa Indonesia itu konotasinya jelek. Nafs bahasa Arab artinya jiwa. Nah, jiwa itu pergi kemana? Nah, jiwa kita yang masuk ke alam kubur, Pak. Jiwa kita yang nanti ke padang mahsyar. Jiwa kita itu nanti yang disiksa di dalam neraka. Roh kemana? Berarti ada unsur lain di dalam diri ini. Roh itu tiupan Allah, maka dia mestinya pulang kepada Allah sebagaimana tanah pulang ke tanah. Ini Pak Mirwan pernah marah nggak, Pak? Rasanya panas nggak? Kenapa panas? Emang ada apa? Ada api di dalam? Nggak ada. Kenapa kita bisa panas? Ternyata di Quran ada bahan dari tubuh kita ini disebut dengan salsal kal-fakhar. Jadi tanah liat yang dibakar. Mirip-mirip seperti tanah apa yang buat rumah kita ini, Pak. Nah, bata itu kan dibakar. Jadi ada tanah humus, tanah hitam, ada tanah ini, ada tanah itu. Karena di tubuh ini lengkap semua bahan itu, maka ada unsur panas dalam tubuh ini. Ditambah dengan makanan yang dibakar, makanan yang digoreng, ya, yang ahli masak nih. Dan itu energi pindah ke makanan. Itu kita makan, Pak. Oleh karena itu Nabi SAW kalau makan itu menunggu adem dikit. Supaya energi panasnya tidak pindah ke dalam badan. Bukan cocok logi, Pak. Emang begitu hadisnya. Ya? Dan Nabi mengatakan, makanan yang tidak panas itu berkah. Hangat boleh, panas jangan. Dan benar, kita bertemu orang umur 80-an, giginya belum banyak yang rontok. Saya tanya, apa alasannya, apa pengalaman Bapak ini, kok gigi masih utuh-utuh aja nih? Apa jawaban beliau? Saya tidak makan terlalu panas atau minum terlalu dingin. Gitu. Tantangan kita semua, Pak ya. Kita kalau minum pengennya dingin, kalau makan pengennya panas. Lidah aja rasanya langsung sariawan, langsung panas. Apalagi gigi itu. Ya? Apalagi perut. Coba lihat nih. Ternyata yang suka sambel dong bukan orang Sumatera, Pak. Orang Sunda, orang Jawa Timur, waduh sambelnya Masya Allah. Ya, waktu kita pernah ada tugas dulu ke pelosok Bandung, itu nggak ada cabai merahnya, Pak. Adanya cabai rawit doang. Ulek. Kita makan itu, aduh saya guling-guling, Pak ya. Pedesnya bukan main. Bukan berarti kita jadi pedes gara-gara itu, bukan ya. Ayo. Jadi apabila roh ini tidak berpulang kepada Allah, maka kita belum selesai tugasnya. Belum sempurna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Yang Allah tiupkan itulah yang mesti harus kembali kepadanya. Ya? Apa kata Allah tentang Nabi Adam? Tatkala aku telah menyempurnakannya, sawaituhu. Lalu Allah mengatakan, nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan ke dalam tubuh Nabi Adam itu roh. Roh ini yang disebut dengan inti kehidupan. Tapi roh ini sebelum dihembuskan ke dalam ini, maka tubuh ini kan banyak zulumatnya, banyak kegelapan, banyak sifat-sifat yang tidak baik di dalamnya. Ini seperti roh itu dicelupkan ke dalam kegelapan-kegelapan. Itu sebabnya roh kita ini disebut oleh Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Rohmu terpenjara di dunia. Yang memenjaranya bukan alam yang di luar ini, tapi tubuh ini.
roh itu tidak laki, tidak perempuan, maka roh tidak punya syahwat. Jadi roh kita bukan laki, nggak perempuan. Jadi rohnya padat sama istrinya, padat sama. Nggak laki, nggak perempuan. Tapi ketika dicelupkan ke dalam tubuh ini, baru dia bernama laki, bernama perempuan. Maka tidak ada namanya alasan. Ya, beberapa psikolog-psikolog yang menyesatkan umat, yang mengatakan bahwa hombreng-hombreng, ya, itu dia perempuan, tapi bertubuh laki-laki. Ini tidak benar. Dia nggak paham dia. Dia nggak mengerti alam rohani, komentar tentang alam rohani. Kenapa? Roh ini tidak laki, tidak perempuan. Kenapa orang kemudian jadi kemayu? Karena dia punya komunitas yang kemayu. Kenapa orang jadi keras? Karena dia punya komunitas yang keras. Makanya orang gunung itu dengerin orang pantai kaget-kaget. Ya? Rasa-rasa kena bentak terus. Ya? Orang tinggal di besar di pasar, preman, itu dengan orang yang anak komplek kan beda. Kan beda. Karena perbedaan itu. Nah, maka disebutlah orang-orang ini dengan bi'ah atau qarin, teman. Tapi kita punya qarin qarin yang batin. Qarin dari kalangan jin. Besar kemungkinan orang-orang yang dia merasa dirinya beda dengan tubuhnya, itu karena qarinnya berbeda. Dia laki, tapi qarinnya perempuan. Maka dia menjadi haji. Sebaliknya begitu. Ya. Ini penjelasan beberapa masyayikh kita. Tapi ilmu ini tidak dijelaskan secara detail di dalam syariat. Ya. Nabi hanya mengatakan ketika Aisyah berseloroh, ente enak Rasulullah. Ya. Apa yang kata Nabi? Iya, setanku sudah diislamkan oleh Allah. Qorinku sudah diislamkan oleh Allah. Jadi Nabi jangankan qorinnya, setannya Islam, Pak. Beruntung yang jadi setannya Nabi. Kita lahir, itu ada puluhan bahkan ratusan syaitan lahir bersama kita. Tapi juga ada puluhan malaikat membersamai kita. Namun juga ada qarin. Nah, qarin ini satu biasanya. Qarin ini jika ada, dia biasanya agak iseng. Ya, ada yang jahat. Maka qarin ini perlu diislamkan. Tapi kalau setan kita nggak bisa diislamkan. Hanya setannya Nabi yang bisa diislamkan. Atau setannya para Nabi, para wali-wali besar. Ya. Dan terakhir Imam Al-Mahdi itu setannya mungkin bisa diislamkan. Tapi setan kita nggak bisa diislamkan. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak diganggu oleh setan itu? Kembali ke ilmu yang paling rendah tadi. Ya, la ilaha illallah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Hadisnya hasan li ghairihi. Hasan karena ada riwayat lain. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku, dia aman dari gangguan-gangguan. Nah, maka hari ini jika ingin dijaga Allah dari syaitan, silakan baca la ilaha illallah. Jika nggak sanggup 100, 10. Tapi 10-nya lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Zikir itu nggak perlu banyak, yang penting rutin dan meresapi maknanya. Rutin, meresapi makna. Pegang itu duanya. Ini yang disebut dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, amal yang sedikit lebih Allah sukai daripada amal yang banyak tapi tidak istiqamah. Sedikit istiqamah lebih baik daripada banyak istiqamah. Kemudian Imam Athaillah mengatakan, talabuka li ghairihi, engkau meminta kepada selain Allah, li qillati hayaika minhu,
karena kamu tidak tahu malu kepadanya. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu. Ini dalam hati kita nih semua, kalau lagi ada masalah, ingatnya makhluk atau khalik. Serius. Paling-paling ingat, wah susah nih, mau minjem ke teman dulu gitu. Kenapa nggak sholat 2 rakaat dulu? Ya, sendal hilang, paniknya bukan main. Kenapa nggak sholat dulu? Anak kita sakit, ya, kenapa nggak zikir dulu sebentar, tanya, ya Allah apa yang harus saya lakukan? Buru-buru ke rumah sakit, ternyata dites COVID. Padahal cukup isolasi mandiri. Jadi kalau sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, kalau rasa badan nggak enak, nggak usah ke masjid, udah isolasi mandiri langsung. Nggak usah keluar, off semua. Itu lebih aman. Karena secara psikologis, di rumah itu lebih aman, lebih nyaman, lebih baik bagi psikologi dan penyembuhan kita daripada di luar. Kecuali penyakitnya sudah parah. Rumah flu udah di rumah aja. Tapi kalau Bapak punya penyakit-penyakit lain, monggo silakan. Ya. Nah, ini saran kita. Dan saran juga dokter-dokter kita. Ya. Baik. Jadi orang yang ketika ada masalah, ketika ada kebutuhan, terus minta kepada selain Allah. Termasuk minta ke kiai. Doain Pak Kiai. Menurut kita baik ya? Menurut kita sih baik. Tapi kenapa kita minta kepada kiai? Karena kita nggak yakin sama doa kita. Ya, masih mending mintanya ke kiai daripada mintanya ke ki selamat, tahu-taunya kerbau. Ya, minta ke kiai kan tawasul namanya. Boleh. Oke, doain saya, Syekh doain saya, Habib doain saya, itu bagus. Maka bagaimana caranya supaya kalau kita ada masalah, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada caranya. Ingatlah Allah saat senang dengan cara mensyukuri nikmatnya dan berbagi. Gimana caranya? Syukuri nikmatnya dan berbagi. Yang kedua, supaya kita tidak ingat makhluk dulu ketika ada masalah, maka punyailah zikir, wirid yang rutin setiap hari. Nah, nanti itu yang akan membuat kita stabil setiap saat. Jadi benarlah kata Imam Abu Ali Ad-Dakak yang sering kita ulang-ulang. Apa kata beliau? Ad-du'a silahul murid, az-zikru silahus salikin. Doa itu, zikir itu adalah senjata yang dapat digunakan oleh para murid. Senjata ini bisa dipakai di saatnya. Masalahnya kalau nggak diasah setiap hari, senjatanya berkarat. Ini yang kita maksud, kalau punya doa, punya zikir, nggak dirutinkan setiap hari, apa yang terjadi? Itu pisau zikirnya nggak tajam. Ini yang disebut tidak punya keyakinan. Orang kalau punya keyakinan, dia punya modal meminta kepada Allah. Masih ingat kisah 3 pemuda yang terjebak dalam gua? Kenapa mereka yakin doanya dikabul Allah? Karena mereka punya amalan. Satu beramal A, satu beramal B, yang lain beramal C. Akhirnya terbukalah pintu goa itu. Karena dia punya amal, maka dia pede berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sarankan Pak, jika ada hajat, mau dimintakan kepada Allah, sedekah dulu, lalu wiridan. Wirid tertinggi adalah Al-Quran dan zikir. Suatu kali ada dua syekh berdebat. Gurunya masih hidup. Ini udah level guru. Tapi di atas guru ada lagi guru. Ya. Hari gurunya udah lewat ya Pak ya. Selamat hari guru kepada yang menjadi guru. Berdebatlah syekh pertama mengatakan zikir lebih afdal daripada Quran. Yang kedua mengatakan Quran lebih afdal daripada zikir. Yang pertama datangkan dalil afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Lalu yang kedua bawa dalil
bahwa Nabi menjemput sholat itu ke arah sana. Oh, semua dalil dikeluarkan. Akhirnya mereka mentok. Tahu-tahu gurunya datang. Apa kata gurunya? Apa yang kalian perdebatkan? Lalu mereka menyampaikan perdebatan mereka. Lalu gurunya mengatakan, wahai muridku, al-afdal kullu amalin ma'allah. Yang afdal itu setiap amal yang amalmu itu hadir Allah bersamanya. Berarti kalau Bapak sholat, Bapak zikir. Lebih khusyuk zikir daripada sholat sunat. Maka zikir lebih afdal. Paham di situ? Jika kita sholat dan baca Quran, lebih nikmat baca Quran, maka saat itu baca Quran lebih afdal. Kita zikir, kita sholat, kita baca Quran. Oh, lebih nikmat sholat ya, maka sholat lebih afdal. Sholat sunat maksudnya apa ya? Kalau sholat wajib, mau nikmat gak nikmat, wajib. Gak ada cerita. Baik. Oleh karena itu, dalam banyak kitab termasuk juga Fadail A'mal, kitab Jami' Usul Aulia, disebutkan ada seorang murid datang berlatih zikir kepada gurunya. Kata gurunya, mulai hari ini Qur'anmu simpen dulu ya, taruh bagus-bagus depan sajadahmu. Tapi jangan dibaca dulu. Sholatnya nggak usah banyak-banyak dulu, cukup salat wajib sama rawatib lalu witir. Akhirnya dia lakukan. Beberapa hari dia datang lagi kepada gurunya, wahai Tuan Guru, saya rindu baca Quran. Kata gurunya, tunggu dulu. Kamu zikir dulu. Dia kemudian zikir lagi. Besok datang lagi, wahai Tuan Guru, saya pengen baca Quran. Dia pengen baca Quran dengan hawa nafsunya. Apa kata gurunya? Tunggu dulu, kamu zikir dulu. Zikir itu panas, Pak. Dengan panasnya zikrullah, itu bisa mengkerangkeng hawa nafsu kita. Dikurangi makan, dikurangi tidur, dikurangi banyak berpikir, dikurangi ngomong. Disebut dengan beruzlah, berkhalwat, menyepi bersama Allah. Sampai berapa hari? Sampai 40 hari, dipanggil sama gurunya. Orang ini sudah lupa baca Quran, sudah lupa sholat banyak-banyak. Dipanggil sama gurunya. Wahai muridku, engkau sudah asik berzikir. Sekarang saatnya engkau membaca Al-Quran. Betul, dia masuk ke ruang khalwatnya, dibaca Al-Quran. Baru dibacaan basmalah, langsung air matanya meleleh. Rasa hadir Bismillah dengan nama yang luhur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya nama sudah ada dalam kalbunya. Nama Allah sudah ada dalam jiwanya. Karena kalbu ini makanannya adalah asma wa sifat, nama-nama Allah. Semakin banyak nama Allah di kalbu, semakin nikmat baca Quran dan salat. Jadi saya gak punya teori macam-macam Pak tentang salat khusyuk. Walaupun di luar sana banyak latihan salat khusyuk, latihan salat khusyuk. Kita cuma punya satu. Kalbumu penuh dengan nama Allah, pasti khusyuk. Cuma itu, gak ada lagi. Karena khusyuk itu muncul dari tuma'ninatul qalb, ketenangan kalbu, dan ketenangan kalbu hanya muncul dari zikrullah. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan zikrullah, nggak ada lagi. Jadi zikir, kalbu tenang, salat khusyuk, baru pas. Doa pun yakin. Kira-kira begitu Bapak Salman Allah. Jika kita simpulkan hikmah pagi ini, jadi kenapa orang masih meragukan Allah saat berdoa? Atau ingin mencari bukti Allah itu bagaimana dan bagaimana? Atau dia masih meminta kepada makhluk? Karena kalbunya tidak hadir bersama Allah. Kalbunya tidak ada nama Allah. Maka belajarlah kepada ahli kalbu, ahli zikir, bagaimana cara menabung nama Allah dalam kalbu. Kira-kira begitu Bapak Salman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lihudah wa nas'alullaha
أن يرزقنا الاستقامة على الشريعة المحمدية والحقيقة الأحمدية والمعرفة الأهدية. آمين يا رب العالمين بحق سيد المرسلين. Amma ba'du, para Buya yang kita hormati, kita cintai, Buya Aldomi, Buya Asfi, ada Gus Kohar ya, Buya Yunal, ada Buya Rahmat ya? Ada ya? Alhamdulillah Mukri dan Munsyid kita Angku Mudo Dawami ya. Semoga nanti jadi simbol hifzul Quran wassalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena ahsanus saut sautu man ittaqallah. Sebaik-baik suara, semerdu-merdu suara, suara yang takut kepada Allah, dan beda memang ya. Semoga Allah istiqomahkan beliau-beliau dan kita semua, amin ya rabbal. Ini karena sudah dekat bulan puasa dan tidak ada yang terjadi kebetulan, tapi semuanya kebenaran, munasib ya. Kita masuk ke fasal dari kitab Al-Inbah ala Tariqillah ya. Kita tidak mengklaim, tidak memahami Ibn Arabi dengan kata-kata orang. Kita menilai Ibn Arabi dari kitabnya sendiri. Maka tuduhan-tuduhan bahwa ini dia meremehkan syariat, dia membatalkan syariat, dia meyakini bersatu dengan Tuhan segala macam, itu ternyata tidak ditemukan sama sekali. Betul ya? Ternyata beliau sangat sunni, sangat irfani, sangat bijak, dan sangat sufi sekali, dan juga sangat kuat dalam ilmu akidah dan ilmu hadis ya. Dalam ilmu akidah apa kata beliau? Persoalan akidah itu jika engkau urai lebih, dia mengherankan. Gak usah ditambah-tambah, segitu aja. Kecuali dalam bab zauq dia bisa ditambah. Nah, sekarang kita masuk bab khalwat. Salah satu fasilitas kepada sufi, ini ciri khas sufi. Maka thariqah beliau ada yang menyebutnya Hatimiyah karena bernasab kepada sahabatnya Al-Hatim At-Tai, Hatim At-Tai. Ada yang menyebutnya thariqah Akbariyah, tapi beberapa ilmuwan menolak ada thariqat beliau. Tapi penolakan itu tidaklah penting, qabul warad, yang penting kita dapat sanadnya. Di negeri kita, Syekh Kiai Ihsan Jampes, pernah dengar? Kediri. Beliau ini punya sanad Tirmizi dan juga Al-Futuhat Makkiyah kepada Ibn Arabi. Itu sanad kita melalui beliau. Syekh Ihsan Jampes itu guru juga oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Ihsan Jampes itu orang Jawa, Syekh Yasin orang Padang. Dia ngambil sanad kepada Syekh Ihsan Jampes ya. Salah satu kitab beliau yang masyhur Sirajut Talibin. Beliau mensyarah kitab Imam Ghazali. Di situ dikritik Ibnu Qayyim, dikritik di situ, tapi ternyata diadopsi beberapa istilah uluhiyah dan rububiyah, diadopsi, tapi dengan definisi sufi, bukan definisi kelompok Salafi dan Wahabi. Jadi ke Ibn Arabi kita sanadnya ke siapa? Kalau sanad lokal ya dari Abu Ya'Sya'rani Al-Banjari, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari Syekh Ihsan Jampes, terus sampai kepada beliau ya. Kalau mau sanadnya nanti bisa kita imlakan ya kalau ada waktu, insyaallah. Wa qala, beliau berkata, idza arada al-murid ay dukhul al-khalwa. Jika si murid hendak masuk khalwat, tentu dengan izin guru. Tidak boleh khalwat tanpa izin guru. Hati-hati, nanti mursyid ente berubah jadi syaitan. Khalwat mesti izin dari syekh. Khalwat artinya apa? Menyendiri. Itu bisa dilakukan di rumah, bisa di goa, bisa di hutan, bisa di gubuk, bisa di kamar, bisa di surau, di mana aja ya. Disebut khalwat. Beda dengan uzlah. Kalau uzlah harus menyendiri. Nah, uzlah itu lebih khusus, khalwat itu a'am. Khalwat itu bisa di keramaian, bisa di kesunyian, tapi kalau uzlah mesti menjauh. Nah, beliau bicara khalwat. Fala yatruk quwwatan fi baiti khalwatihi illa yasuddaha hatta la yadkhula ad-daw. Maka jangan membiarkan ada pintu jendela terbuka atau atap kebuka sehingga tidak langsung masuk cahaya.
Kalau khalwat yang kita pakai hari ini setiap suluk dan itikaf itu dengan manhaj Thariqah Naqsyabandiyah, Al-Qadiriyah, Al-Qurbiyah, Al-Kubrawiyah, Al-Khistiyah, itu sudahlah di dalam surau, tidak ada ruang untuk masuk cahaya, dipakai lagi di dalamnya ada kelambu. Jadi sudah sangat ideal. Mengikuti sunnah Nabi SAW menggunakan khibah. Cuma khibah ini modelnya boleh macam-macam. Khibah atau kita sebut dengan kelambu, ya, itu sunnah. Silakan cek nanti Sahih Bukhari Muslim babul i'tikaf, bahwa Nabi SAW kalau hendak i'tikaf di masjid beliau bikin kelambu kecil namanya khibah. Walam ara hadzal yawm illa inda ahli turq sufiyah khususan sadah khalwatiyah wan naqsyabandiyah al-khalidiyah. Khususnya yang mengamalkan ini nggak ada lagi kecuali orang-orang tarekat sufi. Tarekat sufi kan nggak semua yang ngamalin kecuali dua tarekat besar, Naqsyabandiyah dan Khalwah. Ya, bedanya kalau Khalwatiyah ngamalin sendiri-sendiri, Khalwatiyah sendiri Bu ya masih ada. Sedangkan Naqsyabandi itu dipimpin. Itu lebih baik ya. Jadi memilih tempat yang tertutup, tapi ventilasi udaranya tetap harus ada ya. Yang tidak diperkenankan itu apa? Langsung cahaya masuk. Kenapa? Tahu? Karena asyaitan khuliqat, beda dengan jan. Al-jan khuliqa minan nar. Al-syaitan khuliqa minar rih. Kalau ada ruang nanti masuk ya, angan-angan lebih cepat masuk. Jadi karena syaitan tercipta menurut sebagian ahli hakikat dari anasir yang lebih kuat namanya angin, udara, dia akan masuk jadi was-was. Ya, kalau jin tercipta dari api, wallahu alam ya, itu kalam-kalam ahlul haqaiq. Wa ta'ummuhu zulmatu min jami'il jihad hatta la yara syai'an albatta. Maka dia harus memilih tempat yang tertutup gelap dari seluruh sisi sehingga dia tidak bisa melihat pemandangan sekitar. Jadi kalau mau suluk jangan cari tempat yang indah. Ente mau suluk atau mau tamasya? Mau suluk apa mau rekreasi? Ya, walaupun surah Nur Mutmainah di Payakumbuh al-jam'u ya, ada palantanya menikmati pemandangan. Ente udah lihat kan Korea? Ada tempat suluknya, khalwatnya. Karena pemandangan terindah itu bukanlah sawah-sawah yang menghijau menguning, tapi pemandangan terindah itu ketika ardul qalbiyah, ya, tanah hamparan kolbu penuh hijau dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menguning dengan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yusi ahla darihi. Nah, ini praktek khalwat sendiri. Dulu di kampung saya yang bertorikot begitu, gurunya bilang kamu khalwat suluk di rumah ya. Dan ini pernah kita praktekkan waktu pandemi, ada suluk from home, cuma kita longgar-longgaran selonggar-longgarnya. Yang penting orang di rumah, mau dia kena COVID, tidak kena COVID, tidak membuat dia lepas dari rasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mementingkan simbol atau misalnya harus disiplin segala macam. Kalau kedisiplinan bikin orang kemudian jauh rasa bertuhannya, longgarin itu. Lebih baik orang bersyukur, orang longgar, orang selesa, tapi kolbunya koneksi kepada Allah daripada dia disiksa, daripada terlalu disiplin, tapi hatinya jadi putus-putus kepada Allah. Jadi tenang, suluknya kita, khalwat iktikaf kita fun ya, insya Allah ya. Nanti kata Buya Aldom ini bocoran agak kencang dikit. Ya, kata Buya Asfi, ini mereka beda terus upin-ipin ini ya. Wal yusi ahla darihi. Kalau khalwat sendiri dapat izin dari guru, pesanlah ke orang rumahnya, pasangannya atau anaknya atau khodamnya, alla yajharu bikalam, tidak mengeraskan suara. Oleh karena itu kalau lagi khalwat tidak diperkenankan pakai handphone, apalagi nyimak YouTube. Namun karena zaman sudah berubah, nih, kebutuhan antum kepada sosial media itu tinggi sekali. Nonton Buya-Buya ini, ya udah kita langsung hadirkan Buya itu secara offline. Ya, maka setiap ba'da asar ada ngajinya, ya kan?
Kan lebih keren mana, nonton di handphone atau langsung ketemu orangnya? Ya. Kenapa? Karena dari dulu juga khalwat atau suluk itu ada ngajinya sama guru, cuma ada yang sendiri-sendiri, ada yang kelompok-kelompok, nanti misalnya konsultasi segala macam. Nah, sekarang kita buka secara umum, tapi tertutup hanya untuk ahlul khalwah. Kita sudah lakukan itu, dan itu ternyata membuat angan-angan untuk cepat pulang itu hilang. Benar nggak? Ya, aneh 40 hari dulu setiap bangun pagi, ini dalam kubur mana ini? Gitu. Belum lagi batuk saya dari dulu seperti ini. Jadi ini batuknya itu tua ini. Dari dulu saya batuk begini, ya. Nggak berubah sama sekali. Kalau masuk anginnya agak kenceng, batuknya agak kenceng. Sampai teman kita di samping terganggu. Saya sedih sekali, dia bilang terganggu. Saya bilang, "Bang, kalau abang rasain yang saya rasain, nggak berani abang ngomong ini. Tega kali abang ngomong ini. Emang suara ini bukan dari Allah juga?" Saya bilang gitu. Ini Allah juga yang ciptain. Berarti la ilaha illallah ente kurang sahih. Begitu masuk kita dulu. La ilaha illallah itu maknanya tiada yang berbuat, menggerakkan, memberi sehat, memberi sakit kecuali Allah. Jadi dia doa terus, ya Allah tidurkan Ar-Razi. Tertidurlah saya. Tapi dia nggak tahu Allah itu maha kaya. Dia belum sampai ke situ, Allah hantarkan saya ke makom itu. Jadi apapun yang diceritain saya pikir kecil itu. Allah lebih luas daripada itu. Zikir kolbu kayak disetur, kayak disetrum gitu, kayak dibor. Ya, apal itu. Kepala kayaknya dingin sejuk. Dalam pikiran saya, kayaknya biasa aja deh. Kok serius-serius amat? Kayaknya ada cahaya dari mana-mana. Astagfirullah. Nggak usah gitu-gitu amat ya. Lama-lama ente jadi halu ya. Yang penting itu menyebut nama Allah, mengingat yang punya nama. Adapun rasa merinding, tidak merinding, rasa dibor, rasa koyo, itu nggak penting. Itu cuma hiburan. Itu namanya hal, bukan warid. Warid itu rasa bergantung kepada Allah, itulah warid sebenarnya. Meskipun nggak ada rasa bergetar, meskipun nggak ada rasa nangis, meskipun tidak ada lagi rasa badannya kayak melayang gitu. Nanti ada loh satu titik zikir, kalau dizikirkan kepala kita kayak merasa dibelah, dibersihin sama Allah. Ada titik zikirnya itu. Ya tergantung jatahnya. Kalau ente nggak dapat ya nggak dapat. Dan kita diizinkan gitu dari dulu. Cuma karena kita masih kecil, umur baru 12-13 tahun, nggak ngerti namanya apa. Ya, ternyata itu nata'ij al-azkar, ya, natijah berzikir. Wala yamshi biqibqab. Qibqab itu apa ya? Sendal ya. Ya, sendal. Ya. Oh, tengkelek. Kalau ya karena berisik ya. Sendal yang tercipta dari kayu-kayuan itu ya. Jadi jangan pakai sendal-sendal yang berisik, apalagi yang bunyi-bunyi itu jangan itu. Wa kana fil bait sanur yuzal. Jadi sanur itu, jadi kalau rumah-rumah orang dulu itu ada tempat tungku api gitu ya, atau perapian, itu harus dimatiin, dipadamkan. Itu kalau di rumah sendiri. Wa in kana fil bab halakun yulaffu bi khiratin hatta la yusma' laha saut. Kalau pintunya ada lubang harus tutup biar nggak tembus suara dari luar ke dalam. Wa la yadkhul dara sahibi khalwatin man la ya'rif halahu. Tidak diperkenankan masuk ke wilayah khalwat kecuali yang mengerti ilmu khalwat. Ya, jadi kenapa dalam zikir-zikir di tarekat-tarekat tertentu tidak diperkenankan ikut zikir jama'i? Bukan nggak diperkenankan. Kalau ente sudah mengerti ilmunya, walaupun belum talqin, monggo ikut. Maka saya dulu Bu ya, sebelum talqin, umur saya masih 9, saya diizinkan ke tawajuh. Padahal di kitab kan nggak boleh. Illa biizni syaikhi. Ternyata di ujung kitab ada begitu, kecuali gurunya izin. Maka dulu seorang syekh di negeri kita namanya Syekh Abdul Qadim ya, atau disebut Syekh Mudo Abdul Qadim. Itu beliau anaknya namanya Syekh Abdul Malik, masih kecil, orang ditalkin itu nggak dapat rasa, dia yang nangis. Kayak anak Buya Atko atau Virus. Itu kalau zikir kan mereka duluan yang nangis. Karena hatinya masih bening.
Abun-abun ini, bapak-bapak ini masih mikir dunia. Mereka itu sudah lewat. Ya, kita dulu diizinkan, nggak diusir. Kalau yang khalifah tua, asisten guru tua itu kita diusir. Oh, keluar. Kata guru, biarin di situ. Itu malah ditahan sama guru kita. Alhamdulillah, ya, berkah rezeki anak soleh. Kata guru, tutup aja mata, jangan buka-buka. Ada teman kita, dia numpang tawajuh di tempat lain, dia buka matanya, diizinkan Allah saat itu melihat gerak kalimah dari pusar naik ke ubun-ubun, masuk ke bahu kanan, kocok ke badan. Dia lihat, Bu, ya, ada yang begitu. Makanya nggak diizinkan buka mata kalau lagi khotaman, jangan buka kecuali darurat, ya. Khawatir kalau lagi ada rasa, hilang rasanya. Khawatir kalau lagi ada malaikat datang, alam ente belum berubah, terus ngelihat kaget. Jadi kalau dari awal zikir sampai akhir tutup mata, gitu, supaya alam ini tidak jadi hijab. Ini jendela, ini kan bahasa zahir, ya. Ini jendelamu, tutup. Ini telingamu, tulikan, sibukkan dengan menguatkan nama Allah di kolbu sehingga ini nggak mendengar yang luar. Otak pikiran sibukkan, sambungkan rasa kita dengan rasa guru bersambung kepada Rasul, baru pikirannya bisa fokus. Jadi yang mengeluhkan tidak bisa fokus, kuatkan robitoh, cintanya kepada rohaniah guru, bukan kepada sosok guru. Beda? Kalau kepada sosok guru nanti itu cinta, repot nanti istri Buya. Bisa bedakan? Bisa bedakan, ya. Sehingga kita jatuh cinta kepada guru, cinta rohani. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang kolbunya akan membersamai orang yang dicintai. Maka nih cowok-cowok ini gak perlu cemburu kalau istrinya rindu sama gurunya. Dia bukan merindukan sosok, dia sedang merindukan Nurullah, Nur Muhammad yang ada dalam diri guru itu. Ya, abun-abun ya, bapak-bapak kere nih. Ya, kalau istrinya lagi kangen sama gurunya, itu bagus, dia sedang merindukan Rasulullah. Cuma nur itu ada dalam diri sosok gurunya, tanpa hulul, tanpa ittihad, nggak ada tanasuh di situ, nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Itu hanya pancaran cahaya datang ke sini, nggak perlu dia hulul dan ittihad. Ya, nah, apa maksud jika di rumah ada perapian, jangan dihidupkan. Maksudnya jika ada handphone, nggak usah dihidupin. Ah, ini saya yang suka kalau Buya Aldomi ngurusin suluk. Tegas bab ini, tapi setegas-tegasnya. Kan ada juga ya, yang kholwat itu direktur, ngurusin banyak orang, dikasih rukhsah juga. Ya, sekeras-keras itu, setegas-tegas itu dikasih. Selembut-lembut Buya Asfi, jalaliyahnya ngeri, tajam lidahnya. Padiah ya. Ya, barakallah. Wala yadkhul. Jadi nggak diizinkan masuk ke ruang khalwat, ke surau suluk, kecuali orang yang emang punya ilmunya. Nggak mesti dia sudah talqin, sudah baiat, nggak mesti. Yang penting dia punya ilmunya, atau dia ada mahabbah, ada cinta. Wala wa yajtahid fi alla yattali' ahadun ala annahu fi khalwatin illa ahlu dari. Jangan sampai dia merasa dirinya orang yang sedang bersuluk. Maksudnya gimana? Pasang status, gua lagi suluk 10 hari bro. Gak pasti begitu ya. Foto nih tempat kholwatnya, ya kan. Sorry bro, jangan diganggu dulu, lagi suluk gitu kan. Gak usah, tulis aja, lagi tidak dapat dihubungi. Jika mau hubungi nomor siapa gitu. Tetap tinggalkan kontak. Oke? Kita lanjut ya. Mendengarkan azan di luar agak tabrakan, jadi nanti saja antum jawab azannya secara qadaan. Kita lanjut. Tidak diperkenankan kita ini ketahuan lagi suluk kecuali oleh orang di rumah, orang di surau. Alladzina umiru bitahaffuz fi harakatihim, yang diperintahkan ngekip, menjaga rahasia itu. Wa yumkin ayyu'maru bidzalika min ghairi ay ya'rifu annahu fi khalwatin. Kalau bisa menampilkan sesuatu seakan-akan nggak ada khalwat di dalam. Wah, bisa nggak begitu? Makanya sampai hari ini kita berpikir keras, Bu ya. Apakah perlu buat Jumatan sendiri?
supaya tidak terganggu nanti dari perjalanan tapi guru-guru kita bilang jangan, karena orang-orang suluk jika sholat di masjid jamek di kampung itu jadi syiar, menggetarkan kampung itu. Ya sudah, lanjut aja jika itu lebih kuat, tapi harus ada tuh ya mentor-mentornya senyetin matanya aja, nggak boleh kemana mana, apalagi lewat yang bening-bening depan nanti. Insyaallah falakan nazratul ula, bagimu pandangan pertama gitu ya. Itu hadisnya dhaif, bahkan palsu ya. Walakin sahibul khalwati qad dabbara Aisyah wa hassalahu ma'ahu fi baiti khalwati. Kalau bisa ya, orang yang khalwat ini dia ngurus dirinya sendiri dan dia kalau mau makan barangnya sudah ada di rumahnya sendiri, jadi nggak perlu keluar. Nah, di kita ringkas mesti ada khodamnya, ada yang khidmat. Maka salah satu struktur di dalam suluk itu ada syekh, ada asisten syekh, khalifah namanya, ada ahlul khidmat, baru peserta suluk gitu. Enggak hanya syekh terus langsung orang suluk, nggak bisa. Siapa nanti yang nyuci piring, siapa nanti yang masak? Antum doakan Nabi Isa kali, ya Allah turunkan maidatan minas sama gitu ya, turunkan anugerah dari langit. Nggak bisa begitu. Wal yakun ghidha'uhu minal asya'i allati laysa fiha thiqlun katsir. Makanlah dari makanan yang nggak terlalu berat. Makanan berat itu daging merah, bahkan daging putih, bahkan setiap yang berasal dari yang bernyawa, walaupun waktu dimakan udah mati. Berarti telur, ikan, ayam, daging jangan dikonsumsi, bukan haram, ini anjuran. Daging itu panas, zikir itu asyaddu hararatan, lebih panas. Kalau ketemu panas yang batin, panas yang zahir, itu yang menyebabkan orang khalwat, orang suluk pengen pulang. Karena dia panas, itu sama dengan menghidupkan tungku di dalam diri, jadinya angan-angannya kemana-mana. Maka setiap suluk itu kalau ini nggak dijaga, selalu ada yang pengen pulang. Ya, itu rahasianya. Wa yakunu ratubatuha katsira. Makanan yang ratubah, apa arti ratubah? Yang basahnya, yang khadrawatnya, sayur-sayurnya lebih banyak. Tabiat hewan itu melekat pada darah pada daging. Kalau kita makan dagingnya, kita ikut-ikutan panas. Maka dikurangi, bukan diharamkan. Namun Maulana Khalid ya mengatakan jangan lebih dari 21 hari. Hari ke-20-an mesti makan daging. Kenapa? Kalau enggak nanti energi yang ada di sumsum nanti ditarik. Nah, disitulah mulai lagi masalah baru. Oleh karena itu, dulu kalau suluk 40 hari ada namanya keluar 21 hari. Membatalkan adab suluk satu hal dilonggarkan. Itu tidak memakan yang berat-berat. Akhirnya kita sembelih kambing lalu kita masak enak-enak, dan banyak di situ termasuk Ustadz Dawami, Angkung Dawami, dia balas dendam makan. Habis itu malam itu mau duduk dikit-dikit udah berat, bener nggak? Ya. Tapi ya akhirnya buya-buya juga lah nanggung zikirnya ya. Makanya buya-buya ini sering sakit-sakit badannya kalau lagi khalwat, nanggung murid-muridnya untuk riyadhah. Wal yatajannab fi khalwatihi aklal hayawanat. Tuh, ada di kitab, dan ini di semua kitab khalwat. Muqtarikan apa aja ditulis ini. Jauhilah dalam khalwatnya makan hewan. Fa innahu anfa. Ini lebih bermanfaat. Anju, kalau nggak mau coba aja makan sendiri dan rasakan akibatnya. Fa idza arada qada al haja ghadda ainai. Kalau lagi buang hajat, jangan diliatin tuh nuklir jatuh. Atau jangan diliatin ya air seninya mengalir, nggak usah. Ente jangan lihat ke bawah, lihatnya ke depan aja. Jangan melihat hal-hal yang najis. Nah, ahli khidmat salah tugasnya apa? Dia harus bersih-bersih tempat itu. Mulia nggak ahli khidmat? Maka semua pahala zikir ente ada di ahli khidmat. Karena bikin ente nyaman mandi, nyaman buang air kecil. Ya, nanti bakal lomba-lomba jadi ahli khidmat nih. Iya, coba bersih-bersih, masak, hidangin. Ente dapat Lailatul Qadar. Mereka dapat, ente dapat walaupun ketiduran. Kenapa? Sebab ente mereka bisa bangun Lailatul Qadar. Insya Allah. Nanti buka ya yang
tim khidmat daftar gitu, yang belum suluk. Yang sudah suluk, nah suluk aja dulu. Wa ghamma wajhahu bi thawbin, tutup mukanya. Jadi kalau ke qadaul hajat tutup mukanya. Wa laffa yadahu fi aswabihi hatta la yusiba al-hawa al-gharib. Jadi jangan dicium-cium baunya itu. Tutup hidungnya. Ya, tutup hidungnya. Tapi rasakan di hari kesekian kalau makanannya dijaga, itu kotorannya jadi harum, nggak ada baunya. Kalau orang suluknya 40 hari. Kalau 10 hari baru mau bersih udah makan daging. Ya lumayan lah. Udah penting udah mau kholwat sudah. Wala yastanji illa bil ma alladhi atadahu fi wuduhi fi baiti khalwati. Beristinjalah dengan air yang dia gunakan untuk wudu. Jadi airnya harus sama-sama suci. Summa ya'udu ila baitih, lalu kembali. Ini dulu konteksnya dulu orang bawa air kecil di luar. Ya, masa kecil saya masih gitu loh ya, suruh suluknya. Ente dulu gimana suruh suluk? Gimana? Masih dapat nggak? Masjid itu nggak ada WC dulu. Surau itu dulu nggak ada WC-nya. Orang WC-nya agak jarak dikit keluar surau. Punya surau juga, tapi nggak dekat-dekat surau. Kalau sekarang udah enak, masih aja ngeluh. Ini tim khidmat nggak nyuci nih gitu. Ya, harusnya dia yang turun tangan jadi tim khidmatnya. Wetawaddak, setiap kali buang air kecil, buang air besar, kentut, berwudu, lalu sholat 2 rakaat dan duduk. Ya, sholat 2 rakaat dengan ringan tapi sempurna. Kuliah dan kulhu. Jadi setiap kali selesai wudu, amalkan sunnah paling kecil. Doa sudah, jangan berdoa di dalam tempat buang air ya. Di tempat wudu boleh doa. Tempat wudu bukanlah tempat mandi. Harus dipisah tempatnya. Ya, nanti insyaallah yang di Buaran kalau jadi, insyaallah ba'da Ramadan ada nggak ada duitnya kita bangun aja Bu ya. Seberapa sanggupnya. Ya, kan bukan untuk kita Bu ya. Itu dia juga ini. Ya, kalau emang takdirnya ada jadilah. Kalau nggak ada, iyalah kita ngaji terus. Pengajian kita tidak terikat oleh bangunan. Dia terikat oleh rohani yang bangun, insya Allah. Wa yaq'udu wa yulqi ra'sahu baina rakbatayhi. Lalu duduklah setelah sholat 2 rakaat. Wa yulqi ra'sahu baina rakbatayhi. Ya, kepalanya ya, natapnya ke hadapan dia, ke tempat sujud, sehingga seakan-akan antara dua lututnya, 2 pahanya. Jadi nggak begini zikirnya, nggak. Zikir kan sulukfan katanya. Ya begitu. Kalau sudah di dalam kita serius ya, menirukan kholwatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang tanya apa dalil suluk kholwat, ada. Rasulullah berkholwat setiap 10 hari terakhir Ramadan. Beliau ketinggalan di qadha. Coba ada nggak orang yang mengqadha ini itikafnya? Nggak ada hari ini. Maka kalau banyak, mohon maaf ya, udah diangkat jadi asisten kiai, syekh atau jadi mursyid, udah nggak mau suluk lagi. Rasanya sudah cukup. Ada juga di perkotaan Bu ya, bikin iktikaf. Ustadznya pindah-pindah. Habis isya di mana, tengah malam di mana, akhir malam pindah masjid. Namanya iktikaf apa itu Bu ya? Iktikaf nomaden. Ya ternyata ujung-ujungnya ya begitu deh. Masa 11 bulan udah nyari dunia, ngajar itu lillah, betul. Tapi dikasih amplopnya dunia nggak? Dunia. Jangan-jangan sudah berubah niat. Maka kita ngajak para pendakwah, jangan kayak lilin, nerangin orang diri ente terbakar. Carilah mursyid, suluklah. Nggak bisa kholwat gengsi, kholwat bersama syekh fulan, kholwat di rumah. Kita izin kepada syekh mursyid. Ya, supaya nanti kolbunya ini nggak terganggu oleh nafsu-nafsu jamaah, orang kebanyakan ya. Tapi dia mandiri, dia punya otoritas sendiri, dia nggak takut walaupun berbeda dengan banyak orang. Ya, wa in aftakan nas, kan gitu kan di hadis, minta fatwa ke kolbumu meskipun nanti jawabannya berbeda dengan kebanyakan orang, nggak ada urat takutnya. Maka orang sahibul khalwah lah yang bisa mandiri pikirannya. Jangan salah, Imam Nawawi itu ahlul khalwah, dia punya mursyid. Ya, bacalah tarajumnya.
Makanya beliau nulis kitab yang kita pakai baru kita buka kemarin apa ya? Bukan yang di Matraman, Bustanul Arifin. Itu kitab adalah hasil kholwat dia. Ahli hadis, ahli akidah berkholwat, itu jadi kitabnya. Lalu dia carikan dalilnya, itu jadinya Riyadhus Shalihin. Itu dalil-dalil bertasawuf itu. Wa ya'khuz fi dzikr, lalu pilihlah zikir. Nah, ini Ibnu Arabi ini lagi ngomong ke orang setara sama dia, sama-sama ulama. Di zaman itu tarekat belum sepermanen hari ini. Kalau di kitab-kitab yang mutaakhirin, ambillah zikir yang telah ditalkinkan guru. Nah, kalau di sini beliau berhusnuzon kepada orang yang beliau wasiatkan, ambillah zikir yang diamalkan, yaitu Allah, Allah ala hasabi quwwati, sesanggupnya, nggak pakai angka. Kalau Ibnu Arabi ini husnuzon, dia lagi ngomong sama ulama. Ulama ini kalau sesanggupnya sekali duduk 3-4 jam. Sesanggupnya. Mohon maaf, emperan sekali duduk berapa jam, bro? Ya, ini serius. Berapa jam ente duduk? 4 jam. Coba praktekkan nanti dan jangan coba-coba main-main. Khalwat sekali duduk 4 jam. Turunnya cuma buang air. Wudhu, masuk lagi, nggak ada rokok. Cobain nanti, ente cinta Allah apa cinta barang itu? Wudhu itu ya. Tuh, sirnya Buya Aldom itu. Katanya nggak boleh rokok. Tapi tenang, Buya Aldom ini ada ininya, ada illahnya nanti. Kecuali gitu. Imma bilisanihi wa imma biqalbi. Mulailah boleh dengan lisan, boleh dengan qol. Makanya kita gabung zikir Allah dulu dengan lisan 2, 3, 4, 5, 7 kali. Lidah dikunci, baru sebut nama Allah. Gitu. Metodenya begitu ya. Ingat-ingat nanti, sekuatnya. Main handphone berapa jam sehari? 8. Berarti minimal zikir 4 jam sehari. 8 jam sehari. Tidur berapa jam sehari? Serius? 12 jam? Itu patung kali itu. Apa babi itu? Kuda kali. Jangan ya. Kalau tambah setiap makan banyak, minum banyak, pasti ngantuk, pastiin. Dulu ulama di kitab tuh masih bingung ya. Ada yang satu mengatakan kalau makan banyak ngantuk, satu lagi minum banyak ngantuk. Enggak, sekarang sudah ada yang jawab. Ngantuk itu kenapa? Pak Tabah? Karena itu oksigen. Dan oksigen itu akan sulit naik ke otak kalau satu, banyak makan, kolesterol tinggi. Coba orang suluk itu makannya sayur-sayuran, kolesterol nggak? Ya, kalau dokter yang ngomong kenapa ente terima? Kalau mursyid ngomong kenapa disebut bid'ah? Nggak enak suluk, nggak boleh makan daging kita. Ternyata dia, nafsu dia, dibredel sama gurunya, dia bilang itu bid'ah. Untuk membela nafsu makannya, dia bid'ahkan gurunya. Mau sehat? Lakukan pola hidup orang khalwat. Maka sufi-sufi ini dulu rata-rata sehat-sehat. Makanya kita ini belum pantas disebut sufi. Benar gak Bu ya? Kita ini baru belajar ikut mereka ini. Antum ini kan, kita ini Bani Rukhsah ini. Ya, apa aja cari keringanan ini kan. Betul ya? Ayuha Bani Rukhsah. Banu Rukhsah. Bani Rukhsah Bu ya. Insyaallah. Sekarang ini karena orang sekarang tidak serapih di zaman beliau, dikasihlah angka. Kira-kira angka itu dia ngikut sekuat ala kuwatihi. Maka untuk abar hari pertama nggak langsung 70.000. Maka kita menghimbau nih para mursyid, kalau murid baru masuk jangan langsung disuruh 70.000. Jangan langsung disuruh 11.000, 5.000 dulu sehari. Hari kedua naik 7.000, ketiga naik 11.000. Hari berikut naik lagi 7, boleh nggak apa-apa. Bertahap. Jangan langsung-langsung. Seni menjadi guru itu ada. Jadi mursyid itu kok ada seninya. Kalau kita diangkat guru, jangan langsung buka surau zawiyah sendiri. Ngabdi dulu, apa namanya kalau orang praktek tuh ya? Ya, magang dulu. Magang dulu. Kalau perlu magangnya perbandingan beberapa surau biar
punya pengalaman banyak, biar tahu cara memimpin suluk, memimpin surau, ya. Wal yakun uqdahu ma'allah fi qu'udihi, hendaklah ya uqdahu, ya, azamnya, visinya hanya bersama Allah dalam duduknya. La yas'al minhu siwa'ah, tidak meminta selainnya. Fa innahu la budda alaihi ay yu'rida alaihi al-malak kulluhu fayara ma taharul uqul fi idrakihi min husnihi wa jamalihi yuhibu lahu kulla ma yarah fala yadhar al-tafita ila syai' min dhalik fa innahu hijabu alal matlub. Nanti lagi zikir, tiba-tiba ada malaikat datang ngasih film, antum diperlihatkanlah, bisa jadi masa lalu, bisa jadi masa depan, bisa jadi indahnya mahligai kalimah Allah itu. Jangan terpedaya, hatta walaupun malaikat yang memperlihatkannya. Lanjut, ya, kata Ibnu Athaillah, lanjut, engkau bukan diciptakan untuk melihat kasyaf-kasyaf, engkau diciptakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min altafata ilaihi turika mahu, orang yang kemudian tergoda dengan kasyaf-kasyaf itu, disitulah dia ditinggalkan oleh para arwah, para silsilah, oleh Rasulullah, para mursyid di kasyafnya. Jadi jangan cari kasyaf, oh teman-teman pada cerita nih begini, jangan sibuk, itu ujian, ya. Wal yakun uqdahu tsani, azam visi dia yang kedua apa? Anallah ta'ala la yushbihuhu syai', ini paling penting. Kalau tadi jangan sampai lepas rasa dia bertuhan, bersama Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyerupakan Allah dengan sesuatu pun. Allah itu maha suci dari semua gambaran, semua kaidah. Tulislah semua kaidah tentang Allah. Allah maha suci dari itu. Laisa kamislihi syai', la yutakhayal, jangan dikhayal-khayalkan Allah itu nur berlapis nur berlapis nur berlapis nur. Agak, itu namanya khayal. Allah itu, apalagi yang membayangkan Allah duduk di singgasana Arash, itu enggak banget, ya. Wala itu sawar, tidak boleh digambar-gambarkan. Wala itu waham, setiap ada gambaran, ada cahaya kemakhlukan, itu pasti makhluk, bukan Allah. Wala itu waham, jangan sampai berwaham, ya, berasumsi-asumsi. Fa idza tajalla lahu syai' may yakul lahu anallah, kalau ada yang menampakkan diri kepadanya dan mengatakan aku Allah, rabbuk, fayaqulu anta billah, ya, maka dia berkata anta billah, engkau bersama Allah. Wal yakun min hinihi subhanallah, apa jawabannya? Maha suci Allah dari penampakan ini, ya. Fa inna dhalikal mutajalli yadmahilu amamahu min sa'atihi, ya, wa huwa yarahu hatta la yabqa minhu syai'. Dengan baca subhanallah itu nanti gambaran itu akan hilang. Ini pengalaman Syekh Ibnu Arabi. Kalau Syekh Abdul Qadir itu antum sudah tahu ceritanya. Wala yazalu yazkur, dan senantiasalah berzikir hatta yafragh an qalbihi, sehingga kalbunya, ya, fokus, kosong dari selain Allah. Fa idza faragha qalbuhu hasalal matlub, kalau kalbunya sudah oke, baru sampailah kepada ilahi anta maqsudi bi alamatin ya'rifuha min nafsihi, dia akan tahu itu alamatnya, bahwa ini dari Allah, ini dari malaikat, ini dari angan-angannya sendiri. Nanti ada ilmunya itu, ya. Yu'tiha min dzalika fi dzalikal waqt darurah, dia tahu tanpa dikasih tahu siapapun, tapi dia tahu secara darurah, tanpa mikir, ya. Kalau yang datang tuh ngomong ana Allah, nanti sirnya tahu itu Allah apa bukan. Ada yang datang ana Muhammad, nanti dia tahu itu Muhammad Rasulullah atau bukan. Ada yang datang ana Khadir alaihissalam, ya, dia nanti akan kasih tahu sama Allah, sirnya dikasih tahu, karena sir dia langsung berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini tipsnya. Orang kalau ini sudah jami' mani nih, Bu, ya, sudah jami' mani, sudah cukup untuk modal orang khalwat, supaya keluar khalwat tidak jadi ngaku-ngaku ente wali, ya kan. Sudah banyak yang khalwat selama pandemi, terus Masya Allah aneh-aneh, hari ini aneh-aneh yang ngaku-ngaku itu sudah jadi wali apa macam-macam dia, ya. Barangkali itu teman-teman semua. Kalau berkenan Buya Yunal melanjutkan, ya, sepakat, ya. Kami ada tugas lanjutan. Fadhal Buya Yunal, terserah kitabnya lanjut atau kitab baru, ya. Emang begitu, kita langsung tembak-tembak aja, ya. Emang ini semangatnya masih on, ya, masih on fire sampai jam 9 masih oke?
Oke, baik, kami mohon izin bersama Buya-Buya ini ada acara dulu, agak urgent ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.